Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membaca bagian adab buang hajat. Dalam serial khusus adab ini kita akan membacakan kitab Adabul Muslim. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat saya dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama, adab buang hajat adalah menyegerakan membuang hajat tersebut, kan menahan-nahannya, menyegerakannya. Yang kedua, apabila seorang merasa akan buang air, maka hendaknya bersegera melakukannya, karena hal tersebut berguna bagi agama dan kesehatan jasmaninya. Jadi baiklah dalam urusan agama kita. Jadi kita mau sholat misalnya, tapi ada rasa ingin buang hajat, tuntaskan dulu hajatnya. Itu adalah udzur syar'i. Nanti tertinggal kita sholatnya, bagaimana berjamaahnya tertinggal? Kalau ada hajat, dahulukan. Ini kok mendahulukan begini dibanding urusan itu? Bukan. Inilah tuntunan dalam agama kita, bukan menyusahkan. Jangan memaksakan sholat berjamaah demi mengejar pahala jamaah, kita nanti harus menahan sakit perut dan sebagainya. Itu bukanlah satu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang ketiga, menjauh dari pandangan manusia di saat buang hajat. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi untuk buang hajat, maka beliau menjauh. Pada zaman Nabi memang bukan budayanya, belum ada kamar mandi begitu, sehingga cari tempat yang jauh untuk menuntaskan hajat. Begitu kalau kita tidak menemukan kamar mandi juga begitu, boleh, tapi tempat yang menjauh, tertutup dan yang jauh dari pandangan manusia. Yang keempat, menghindari 3 tempat terlarang. Yang pertama, aliran air. Jadi kalau ada tempat aliran air, terlarang untuk kita buang hajat di sana. Yang kedua, jalan-jalan manusia, Dan yang ketiga, tempat berteduh. Ketiga ini berkaitan dengan hajat hidup manusia yang lainnya. Jangan sampai kita mengotori aliran air. Maksudnya aliran air ini tempat yang dipakai manusia untuk mengambil airnya, bukan tempat maksudnya sembarang aliran air, tapi maksudnya sungai kecil dan sebagainya. Di sana orang mengambil kebutuhan hidupnya dari menggunakan air tersebut, dilarang. Itu juga berlaku dengan tempat-tempat yang di situ diambil tempat air, tempat tampungan air seperti itu. Dilarang kita untuk berbuang hajat di situ karena akan mengotorinya, mengganggu orang lain. Itulah indahnya Islam, menjaga kita untuk tidak menzalimi saudara kita, tidak menyusahkan saudara kita. Kita juga memperhatikan untuk tidak buang air di jalan-jalan di mana orang nanti akan menemui kotoran atau tercium baunya, terkena najisnya, begitu pula di tempat orang-orang yang biasa berteduh. Jadi kalau ada tempat orang biasa berteduh, janganlah membuang hajat di tempat-tempat seperti itu. Yang kelima, tidak mengangkat pakaian sehingga sudah dekat ke tanah. Jadi demikian supaya aurat itu tidak kelihatan. Kita menjaga agar tidak nampak aurat kita. Yang keenam, tidak membawa sesuatu yang mengandung penyebutan asma Allah kecuali karena terpaksa. Karena tempat buang air, WC dan yang serupa itu merupakan tempat kotoran dan hal-hal yang najis. Di situ setan berkumpul demi untuk memelihara. Maksudnya di situ tempat-tempat setan berkumpul, dan kita juga memelihara nama Allah dari tempat yang hina. Itu kita mengagungkan Allah, salah satunya ada asma Allah. Jangan kita bawa ke tempat-tempat yang hina seperti tempat buang hajat. Jadi kita tidak membawa sesuatu yang mengandung penyebutan asma Allah ke tempat-tempat kita buang hajat. Yang ketujuh,
dilarang menghadap atau membelakangi arah kiblat. Berdasarkan hadis bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah tiba di tempat buang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Apakah itu untuk buang air kecil maupun untuk air besar, buang air besar maksudnya. Akan tetapi menghadaplah ke arah yang lain. Di sini dalam hadis ini kan ke arah timur dan barat, karena posisinya di Mekah itu di selatannya ya. Di Mekah itu ada di kurang tahu, seingat saya Mekah itu ada di selatannya Madinah atau sebaliknya. Jadi jangan mengarah utara dan selatan. Kalau di Indonesia ini kan malah arah barat itu malah arah kiblat. Jadi maksudnya hadis ini karena posisi Nabi waktu itu ada di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-8, ketentuan di atas berlaku apabila di ruang terbuka. Apabila di dalam WC, kamar mandi ada pengelindung, penghalang itu ya, dinding seperti itu, maka tidaklah mengapa. Namun akankah lebih baik lagi kalau kita tetap juga walaupun ada penghalangnya, ada dindingnya itu, tetap kita mengamalkan sunnahnya untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Maka perhatikan ketika kita membangun rumah dan sebagainya, itu bagian dari adab kita. Yang ke-9, dilarang buang air kecil ya, atau buang air besar di tempat yang air tergenang. Ya, bersumber dari hadis ya, Nabi mengatakan jangan sekali-kali seorang di antara kamu buang air kecil di air yang mengenang, yang tidak mengalir kemudian ia mandi di situ. Jadi air yang tidak tergenang itu kan mudah tercemari jika kita ada satu hal yang kotor dan najis masuk ke situ. Maka hindari untuk membuang hajat di tempat-tempat seperti itu. Ke-10, sekalian, makruh mencuci kotoran dengan tangan kanan. Maka kita mencuci kotoran itu dengan tangan kiri. Hadis bersumber dari Abi Qatadah radhiyallahu an menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu memegang zakar kemaluannya dengan tangan kanannya saat dia buang air kecil, dan jangan pula bersuci dari buang air dengan tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Sungguh indah Islam itu ya, adabnya sampai urusan buang air itu dibahas dalam agama ini. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. 11. Sekalian, dianjurkan buang air kecil maupun buang air besar dalam keadaan duduk. Tapi hukumnya boleh jika berdiri. Ya. Sekalipun dibolehkan buang air kecil sambil berdiri, dengan syarat badan dan pakaiannya aman dari percikan airnya, air kencing maksudnya, dan aman dari pandangan orang lain kepadanya. Ada hadis yang menyebutkan, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika sampai di tempat pembuangan sampah suatu kaum, ya, beliau buang air kecil sambil berdiri. Maka aku pun menjauh daripadanya. Maka beliau bersabda, mendekatlah kemari. Aku mendekati beliau hingga aku berdiri di kedua mata kakinya, berwudu dan mengusap kedua khufnya. Maksudnya Nabi memanggil itu ketika sudah selesai dan tidak nampak lagi. Muttafaqun alaih. Sunnahnya berduduk itu ya, bukan berdiri. Tapi bukanlah haram ketika kita buang air kecil dalam keadaan berdiri. Baik. Ada 17, kita sudah sampai yang ke-11 ya. Sekarang yang ke-12, makruh berbicara. Ya, jadi saat buang hajat maupun di kamar mandi dimakruhkan untuk bercakap-cakap kecuali ada urusan yang darurat. Ke-13, makruh ya, bersuci ya, maksudnya bersuci dengan benda keras. Kan bersuci itu bisa dengan air, bisa pakai benda keras, misalnya benda padat, misalnya tisu, misalnya batu gitu ya.
dimakruhkan dengan tulang dan kotoran hewan. Sunnahnya adalah satu yang suci, keras, gitu, dan bilangannya ganjil. Jadi kalau orang bertanya apakah boleh bersuci dengan tisu, boleh. Ke-14, ya, disunnahkan ketika masuk ke dalam kamar mandi itu, kamar buang WC gitu, mendahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Berdasarkan hadis, ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkannya bahwa ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila masuk ke WC mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang laki-laki dan yang perempuan. Ya. Jadi kalau masuk, dahulukan kaki kiri lalu berdoa. Keluar, ada doanya. Apabila keluar, mendahulukan kaki kanan sambil mengucapkan ghufranak, ampunanmu ya Allah. Terakhir, adab dalam buang hajat itu mencuci kedua tangan sesudah menunaikan hajat. Dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW menunaikan hajatnya, buang air maksudnya, kemudian bersuci dari air yang berada pada bejana kecil, lalu menggosokkan tangannya ke tanah. Dia membersihkan tangan itu setelah menuntaskan hajat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ini yang saya bisa bacakan. Sekali lagi, kalau ada yang salah dari kekurangan saya membaca atau kekurangan saya memahami apa yang tertulis dalam teks. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.